Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Yudindra dari SDN 13 Limokoto, Kampung Dalam, Kabupaten Padang, Pariaman. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan seri Semangat Guru 2 tentang kompetensi non-teknis mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Tujuan saya membuat video refleksi ini adalah untuk mengetahui hal baru yang dipelajari tentang empati dan perencanaan materi pembelajaran, mengetahui fungsi lembar refleksi aksi 1 dalam empati, kemudian mengetahui tips untuk para pengajar menerapkan empati dan perencanaan materi pembelajaran. Hal baru yang saya pelajari pada materi 4 yaitu tentang empati dan perencanaan materi pembelajaran adalah di mana empati merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain, namun pada saat yang bersamaan tetap terpisah dengan menjadi diri kita sendiri. Faktor yang mempengaruhi empati ada dua. Yang pertama, faktor kognitif, di mana pemahaman kita tentang nuansa dan emosi yang kita rasakan. Yang kedua, faktor afektif, di mana seseorang dapat melihat kejadian di luar dirinya dan dia juga dapat memahami apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami kejadian tersebut. Jenis empati terbagi atas 4. Yang pertama, empati global pada usia 0 hingga 1 tahun, di mana empati ini terjadi secara alamiah sebagai manusia. Yang kedua, empati egosentris pada usia 1 hingga 5 tahun. Anak mulai membedakan bahwa kesedihan itu bukan miliknya, kesulitan yang sedang menimpa orang lain bukan kesusahannya sendiri. Yang ketiga, empati kognitif pada usia 6 hingga 10 tahun. Anak mulai memandang dari perspektif orang lain yang sudah dikenalnya. Dan yang terakhir, empati abstrak pada usia 10 tahun hingga ke atasnya, di mana empati yang tidak hanya ditujukan pada orang yang dikenal atau sering ditemui. Nah, manfaat empati ini ada 4. Yang pertama, mengerti perasaan dan keinginan yang dirasakan orang lain, menerima dengan apa adanya atau menyadari adanya perbedaan dari setiap individu. Yang ketiga, dapat memandang keadaan dari sudut pandang orang lain. Dan terakhir, dapat mengantisipasi situasi sehingga dapat memiliki atau menentukan sikap yang sesuai terhadap orang lain. Nah, fungsi dari lembar aksi 1 yang pertama, dapat melatih untuk memahami tentang emosi yang terjadi pada seseorang di luar diri kita. Yang kedua, dapat melatih diri untuk menjadi pendengar yang aktif ya, bukan sebagai pembicara yang aktif saja. Dan yang terakhir, dapat merancang kegiatan monitoring untuk mencapai tujuan yang disusun. Tips untuk pengajar: memahami keresahan peserta didik dalam belajar menggunakan permainan dengan tingkat kesulitan untuk kebutuhan peserta didik dan memperkuat relasi antar guru dan peserta didik. Terima kasih. Sekian materi refleksi video dari saya tentang empati dan perencanaan materi pembelajaran. Untuk Bapak Guru hebat yang ingin mengikuti pelatihan seri Semangat Guru 2 ini pada angkatan selanjutnya, silakan mengunjungi halaman Guru Belajar dan Berbagi kemdikbud.go.id. Sekian dari saya, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.